penyakit ASF pada ternak babi, gejala klinis, dan upaya pencegahannya. Pada akhir tahun 2020, kita diperhadapkan dengan salah satu jenis penyakit babi yang sangat berbahaya dan menyerang ternak babi. Penyakit ini menular dengan cepat sehingga banyak ternak babi masyarakat menjadi korban. Hal ini menimbulkan kerugian secara ekonomis karena kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ini mencapai 100%. Seperti apa penyakit ASF? Maka pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi mengenai penyakit ASF yang selama ini menjadi misteri. Harapan saya dengan mengetahui apa itu penyakit ASF, gejala klinis, dan upaya pencegahan akan memudahkan Bapak Ibu mengelola usaha ternak babi yang sedang dijalani. Penyakit African Swine Fever atau penyakit demam babi Afrika atau yang lebih familiar kita sebut dengan penyakit ASF merupakan penyakit infeksius pada babi yang disebabkan oleh virus DNA famili Asfarviridae. Penyakit ASF pertama kali dilaporkan di Kenya pada tahun 1920 dan saat ini penyakit ASF telah menyebar ke Asia termasuk Indonesia. Penyakit ASF tidak bersifat zoonosis sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Penularan penyakit ASF dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung dan melalui gigitan kutu caplak yang telah mengandung virus ASF. Penularan secara kontak langsung melalui cairan tubuh hewan yang terinfeksi seperti air liur, sekresi pernapasan atau droplet, urin, dan feses. Sedangkan kontak tidak langsung melalui benda-benda lain yang tercemar virus ASF, termasuk pemberian pakan sampah baik dari pesawat maupun restoran yang mengandung daging babi yang tercemar virus ASF. Kendaraan pengangkut babi yang terinfeksi, pakaian dan peralatan makanan babi yang telah tercemar virus ASF, dan melalui kontak atau lalu lintas babi yang sakit. Jalur penularan ASF lainnya adalah melalui rantai penjualan babi di pasar, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan akan penyakit ASF, seperti gejala klinis, cara transmisi ASF di antara peternak babi dan pedagang. Sebagian besar peternak kecil sering menjual babi yang sakit atau langsung memotong babi tanpa pemeriksaan kesehatan babi terlebih dahulu. Sulitnya pengawasan lalu lintas ternak babi antar lokasi. Sampah dalam bentuk sisa-sisa makanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Sampah dalam negeri berupa sisa makanan dari kafe, restoran, klub, rumah sakit, panti jompo, kantin sekolah, klub olahraga, tempat pemotongan hewan, tempat pembuatan roti, supermarket, hotel, rumah tangga, pasar, dan pabrik sosis dalam negeri. Sedangkan sampah yang berasal dari luar negeri dapat berupa sisa catering pesawat, udara, dan kapal laut dengan trayek luar negeri, atau barang sitaan berupa makanan yang mengandung daging babi dan produknya. Sampah seharusnya dibuang atau dimusnahkan dan dilakukan pengolahan limbah sampah. Namun yang terjadi saat ini adalah sisa makanan tersebut sering digunakan sebagai bahan
pakan ternak karena harga yang relatif murah dibanding dengan pakan ternak komersial, sehingga umumnya sampah untuk pakan ternak banyak dimanfaatkan oleh peternak kita. Adapun tanda-tanda klinis daripada penyakit ASF dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perakut, subakut, akut, dan kronis. Babi yang terinfeksi dengan gejala klinis perakut ditandai dengan kematian yang sangat cepat dan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas sebelumnya. Ini menjadi indikasi awal penyakit. Babi yang terinfeksi ASF dengan gejala klinis subakut menunjukkan gejala klinis seperti demam ringan, nafsu makan hilang, dan depresi, kadang disertai dengan abortus pada babi bunting. Penyakit ASF dengan gejala klinis akut ditandai dengan demam mencapai 40,5 sampai 42 derajat Celcius, kurang nafsu makan, lesu, kulit berwarna kebiruan, suka menyendiri, bernapas dengan cepat, kulit kemerahan pada sekitar telinga dan badan babi, diare, muntah, batuk dan sesak nafas, kekurangan sel darah putih, dan kekurangan trombosit, serta abortus. Babi terinfeksi gejala klinis kronis ditandai dengan nafsu makan tidak ada, tidak demam atau suhu normal, pernapasan cepat, bercak coklat kehitaman pada permukaan kulit, borok kulit kronis, dan pembengkakan sendi. Masa inkubasi penyakit ASF bervariasi berdasarkan rute penularan dengan kisaran 3-21 hari. Pencegahan penyakit ASF belum dapat dilakukan dengan vaksinasi maupun dengan antibiotika karena belum tersedia secara komersial. Pencegahan hanya dapat dilakukan antara lain peningkatan karantina dan biosecurity yang ketat, membatasi lalu lintas babi, dan pengurangan populasi ternak babi yang sakit dan terpapar penyakit ASF. Tujuan biosecurity adalah untuk mengurangi risiko adanya penyakit dengan memelihara higiene yang baik, keteraturan dan disiplin, memelihara lingkungan sekitar peternakan, mengendalikan hama, serta tindakan pencegahan lainnya. Di samping penerapan biosecurity yang baik, mengurangi kontak dengan pakan atau alat yang tercemar, seperti penggunaan sampah sebagai pakan ternak babi dan pengolahan limbah pesawat, serta pengetatan barang bawaan penumpang pesawat dan kapal laut perlu dilakukan. Tindakan biosecurity yang ketat dapat membantu mencegah atau memperlambat penyebaran ASF, sehingga peternak, produsen, dan dokter hewan harus mematuhi biosecurity yang ketat. Prosedur standar masuk ke peternakan harus menggunakan sepatu dan baju kandang yang baru agar vomit yang menempel pada pakaian atau sepatu tidak terbawa ke tempat lain yang dapat menyebarkan infeksi ASF ke peternak lainnya. Kendaraan pengangkut babi harus disemprot dengan desinfektan sebelum memasuki area peternakan. Pada kasus terjadinya wabah dalam suatu peternakan, maka pengolahan limbah yang tepat perlu diterapkan agar penyebaran ASF dapat diminimalkan. Limbah tersebut antara lain sisa makanan, feses hewan, urin, dan keranda pengangkut babi. Demikian pula dengan sisa pakan, pelindung pribadi, dan peralatan yang terkontaminasi yang tidak dapat dibersihkan. Tempat pakan, pakaian, sepatu bot, dan keranjang babi, serta kandang yang akan digunakan kembali dapat dilakukan dekontaminasi dengan penyemprotan disinfektan seperti Virkon atau larutan pemutih. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peternak babi, sehingga selalu waspada di dalam mengelola usahanya, baik dengan kepemilikan yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Di akhir penjelasan ini, saya berharap Bapak Ibu peternak membagikan informasi ini dengan membagikan link video ini
atau subscribe sehingga informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat. Apabila ada pertanyaan mengenai penyakit ASF, dapat dilakukan dengan menuliskan komentar pada komentar channel John Kohe Channel atau menghubungi petugas medis dan para medis di Dinas Peternakan terdekat. Terima kasih.